Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Dede Ali Permana dengan NIM 12270100008. Insyaallah di sini saya akan memaparkan hafalan saya mengenai definisi ruang vektor secara formal 02. Yakni lanjutan dari definisi ruang vektor 01 yang sebelumnya telah saya buat. Nah, langsung saja ruang vektor. Nah, jadi apa itu ruang vektor? Definisinya. Ruang vektor adalah himpunan vektor yang memiliki, atau kita bisa bilang dengan, ya ini kita bisa ganti dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang bersifat tertutup. Belum sampai sini, belum beres. Dan memenuhi 8 aksioma ruang vektor. Baik, 8 aksioma itu kita bagi menjadi 2, ada yang penjumlahan dan perkalian skalar pada materi video sebelumnya. Lalu apa yang dimaksud sifat tertutup? Itu sudah dijelaskan pula, tapi kita bisa tinjau dari sisi pemisalan. Jadi misal sifat ketertutupan, ya kita tulis di sini sifat ketertutupan. Yang pertama itu yang penjumlahan. Jadi jika ada X dan Y anggota dari vektor V, maka ketika X ditambah dengan Y itu anggota dari vektor V itu sendiri. Ini bersifat tertutup sesuai dengan video sebelumnya. Lalu yang kedua ada jika X anggota vektor V dan simbol ini adalah suatu skalar, maka alfa dikalikan dengan X bukan anggota dari vektor V. Nah, itu sifat ketertutupan. Lalu bagaimana dengan 8 aksioma? 8 aksioma ya. Yang pertama waktu itu ada komutatif. Namun di sini kita tidak menulis lagi komutatif, melainkan dengan misalan seperti ini. X dan Y. Kita pakai masih dengan vektor V. Nah, komutatif maksudnya gimana? Bagaimana jika kita ada X ditambah Y sama dengan Y ditambah X. Nah, apa? Untuk setiap X dan Y yang ada di vektor V. Nah, ini maksud komutatif, penjumlahan yang tadi ya. Yang kita tulis ini penjumlahan. Nah, lalu yang kedua tadi kita ingatkan ada asosiatif. Nah, maksudnya asosiatif seperti apa? Semisal ada 3 ya. Ada X, ada plus Y tambah Z, ini dalam kurung ya, sama dengan kurung kita geser. Ini untuk asosiatif. Mohon maaf. Nah, kita geser, maaf saya lupa terusnya. Nah, kita geser kurungnya ke Y plus Z. Nah, untuk setiap X, Y, Z
di vektor V. Nah, itu maksudnya tadi ya, asosiatif. Lalu yang ketiga ada unsur nol. Tadi. Apa maksudnya unsur nol? Nah, jadi ada atau terdapat elemen nol di V atau di vektor V ya, kata di sini kita konteksnya vektor V ya. Yang menyebabkan atau sehingga ketika misalnya X ditambah 0 itu sama dengan X untuk setiap X misalnya ya, untuk setiap X di anggota setiap X anggota vektor V. Nah, lalu yang keempat ada inverse. Maksudnya ada inverse. Inverse itu apa maksudnya? Jadi untuk setiap ya, misalnya untuk setiap X anggota V vektor V, nah ada elemen min X di V yang menyebabkan atau sehingga ketika X ditambah dengan minus X sama dengan 0 ya, atau min X ditambah X sama dengan 0 ya. Itu untuk yang penjumlahan. Mohon maaf kurang biasa di sini. Jadi, ya. Oke. Nah, lalu untuk yang kali skalar. Pertama kita tulis tadi sebelumnya, di video sebelumnya, distributif terhadap jumlah vektor. Maksudnya seperti apa? Misalnya yang distributif itu adalah skalar ya. Di sini konteks skalar kali dengan penjumlahan vektor. Ingat, penjumlahan vektor. Jadi ketika ada skalar dikali X plus Y misalnya, menjadi skalar dikali X ditambah skalar dikali Y. Untuk setiap skalar, mohon maaf, untuk yang gini aja, untuk setiap skalar ini mohon maaf, untuk setiap skalar dan setiap X dan Y ada di V ya. Lalu yang kedua ada distributif terhadap jumlah skalar. Nah, kalau tadi jumlah vektor, maka sekarang jumlah skalarnya. Nah, jadi misalnya ada alfa ditambah beta dikali dengan vektor X misalnya, maka hasilnya kan alfa dikali X ditambah beta dikali X. Sekali lagi, untuk setiap skalar menjadi bebas ya skalarnya. Untuk setiap skalar alfa dan beta, dan setiap X di V atau setiap X untuk setiap X anggota V. Nah, lalu yang ketiga ada asosiatif terhadap perkalian skalar ya. Nah, jadi untuk ini ada alfa beta, alfa dikali beta dikali dengan X. Nah, ini bisa bergeser kurungnya sehingga alfanya keluar, lalu beta dikali dengan X. Lagi-lagi untuk setiap skalar alfa dan beta dan setiap X di P ya, setiap X anggota V. Lalu yang terakhir tadi ada nilai 1. Apa maksudnya nilai 1 tadi ya? Ini seperti identitas perkalian. Jadi jika ada 1 dikali vektor X, maka hasilnya X. Ya, maksudnya nilai 1 untuk setiap X anggota V. Oke. Baik, jadi itu penjelasan dan beberapa rumus atau dirumuskan ya menjadi sebuah misal dalam bentuk model X, Y, alfa, beta dari aksioma-aksioma tadi yang memenuhi ruang vektor, dan inilah definisi ruang vektor 02
formal yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian, karena jujur saya sering kali berulang, masih dalam proses belajar, dan insya Allah semoga dari video-video yang telah saya buat dan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya, Bapak Dr. Alif Fatul Huda, yang membuat saya semakin paham terhadap materi ini dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.